wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Shadaqallahul azim, shadaqallahu rasul karim. Para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu kita ulang-ulang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, banyak nikmat kepada diri kita semua. Nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta benda, dan di atasnya itu adalah nikmat kesehatan. Mungkin sekarang ya sakit sedikit nggih, cekre, batuk, flu nggih. Tapi ini masih diberikan nikmat, masih bisa memandang, masih bisa diberikan nikmat mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga masih memberikan nikmat kepada diri kita, kesehatan untuk bernafas. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ini tidak bisa memberikan yang namanya kesehatan. Hanyalah Allah yang bisa memberikan kesehatan. Dengan kesehatan ini Allah permudah diri kita untuk berangkat, beribadah, sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Dan juga nikmat yang paling tinggi adalah nikmat keimanan, nikmat hidayah. Ini harus kita ulang-ulang. Ini nikmat hidayah tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sejumlah 8 miliar yang sekarang ada di muka bumi ini. Hanya sebagian saja, 1,3 miliar sekitar itu. Bayangkan, orang-orang di sana yang lebih dari 1,3 miliar larinya kemana? Ke jurang-jurangnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masih diberikan nikmat iman. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan minimal alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perjuangan beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih di jalur tracknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita hadirkan. Bagaimana kita duduk di majelis-majelis zikir, majelis mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana satu ayat ini nanti dibahas, maka ini lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Satu bab ilmu maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Satu bab ilmu. Maka kita hadirkan. Allah memberikan rahmat pada diri kita. Allah cucuri rahmat. Allah berikan sakinah, ketenangan kepada diri kita. Dan nama-nama si fulan yang berada dalam majelis zikir ini dibangga-banggakan Allah, disebut-sebut oleh Allah dalam majelis yang mulia, majelisnya para malaikat. Ini kita harus paham, Pak. Kalau misalkan tidak paham dan tidak bangga, ini harus kita perbaiki lagi ini. Keyakinan kita kepada fadilah-fadilah, janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini kita lihat sekarang berapa orang yang sekarang lagi sakit batuk, flu. Satu keluarga ya batuk meriang. Ada yang lainnya juga sakitnya, ataupun permasalahan-permasalahan yang lain, masalah utangnya oke, ya. Utang iki urung rampung di sahur ya dadan utang ning endi meneh kan. Belum bayaran anak sekolah, belum lagi nek misalkan urusan kampung, ragat kene, ragat sana, ragat sini ya kan. Oh, apa saja ini yang menjadi permasalahan-permasalahan manusia. Permasalahan-permasalahan orang beriman, orang tidak beriman dapat masalah semua itu. Tidak ada yang terlepas. Jadi ini untuk menunjukkan bagaimana setiap kita menghadapi masalah, kita larinya kepada siapa? Jikalau kita mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita seperti apa? Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena orang beriman setiap diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya akan paham sikapnya bagaimana, tindakannya seperti apa. Maka yang guru-guru kita ini sering ulang-ulang bagaimana tentang ciri orang beriman itu, ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Coba dibaca, Mas. Surat ke 49 apa? Ayat 15. Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sholiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ciri orang beriman itu, ini disampaikan oleh Ustadz Khairuddin sebelumnya juga, innama itu loh, yomung, hanya sanya, ndak ada yang lainnya. Maka orang beriman itu apa yang diyakini. Yang pertama adalah yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang selanjutnya adalah beserta Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri orang beriman. Dirinya selalu menambatkan, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejadian yang dirinya lihat, dirinya dengar, ini selalu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya baik sunnah surahnya, ciri-ciri fisiknya Rasul, surah, lalu sunnah sirahnya, cara hidupnya Rasul, way of life, dan juga bagaimana sunnah sarirah, sunnah risau. Dan lanjutnya Mas, artinya Mas, sumalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sumalam yartabu. Artinya apa?
Tidak ragu. Tidak ragu-ragu. Kok sampai muncul di situ Allah firmankan tidak ragu-ragu. Berarti nek misalkan tidak ragu-ragu, ada sesuatu yang dirinya ragukan. Ya. Ketika Allah datangkan musibah-musibah ataupun ujian di sini, ya, maka imannya itu akan Allah uji. Sehingga muncullah ragu, apakah kok ini ya, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bersedekah, zakat, infak, tetapi Allah datangkan musibah-musibah kepada saya. Ada apa? Maka dirinya akan ragu. Musibah-musibah itu sejak dilahirkan di dunia sampai nanti kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah-musibah ini akan datang kepada orang-orang beriman. Maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah datangkan musibah-musibah. Agar apa? Jadi musibah ini Allah datangkan ini agar hambanya ini tahu sampai di mana keimanannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah ini pasti semua merasakannya. Lalu musibah itu, kalau misalkan musibah ataupun ujian ini, yang kita tahu ujian itu apa saja. Nah, misalkan orang-orang pasti mengatakan, wah, aku lagi kehilangan motor ya, aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu saja? Anak aku iki lagi apa? Lagi sakit. Sakit demam, maka ini Allah berikan ujian. Lalu sedangkan yang lainnya, apakah bukan ujian? Pada saat saya menerima suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, harta, ngerti-ngerti, ada yang mengantarkan, Pak D, ini buat jenengan Pak D, nopo? Niki kalau dapat hadiah nih, tapi saya sudah ada nopo? TV. Monggo kangge panjenengan niki. Wais. Apakah itu bukan musibah juga? Apakah itu bukan ujian juga? Nek misalkan yang sering dikatakan ujian kan, nek misalkan wis kehilangan nopo kan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, itu dipikirnya hanya itu saja. Padahal nek misalkan ujian-ujian itu berupa ujian kesenangan dan juga ujian keburukan dan kesenangan. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat di surat apa ya? Al-Ankabut kalau salah. Surat Al-Ankabut ataupun surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 35. Surat ke-21. Ayat 35. Al-Anbiya suratnya ke-21 ayat 35. Ayatnya 35. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maka dari itu Bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwa setiap perkara-perkara yang datang kepada diri kita, baik itu naik jabatan, ya, dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, anak, cucu, ya, ataupun ternyata ada yang datang memberikan hadiah, ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu berupa bisyarri wal khair, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti datang kepada orang-orang yang beriman. Maka setiap orang yang beriman, ketika sudah dirinya menyatakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, saya orang beriman, ya, saya orang beriman, maka apakah setelah itu dirinya tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ujian? Apakah dirinya setelah sudah menyatakan keimanan tidak Allah berikan ujian? Maka pastinya setiap orang yang sudah menyatakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dirinya telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ujian-ujian itu akan Allah datangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat ke-29 ayat 2 dan 3 Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, ya, dan mereka tidak diuji? Nah, setiap manusia siapapun itu, dirinya orang rakyat jelata, ya, tidak punya rumah, gelandangan, ketika dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah datangkan ujian. Dirinya seorang raja, hartanya berlimpah, kita pikir wah ini tidak mungkin, Allah datang ujian. Ketika dirinya menyatakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan ujian. Allah berikan ujian, ya. Maka ujian-ujian ini tidak pernah akan habis sampai akhir hayatnya. Datang satu ujian, terlepas dari satu ujian yang pertama, maka datang ujian yang kedua, terlepas lagi ujian yang kedua, datang lagi ujian ketiga, terus sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak. Nah, dipikirnya kita saya sudah beriman, sudah sholat ini, bakal aman dari ujian. Enggak, pasti datang ujian-ujian itu. Maka ini penting, ya. Baik ujian kemiskinan, keburukan, itu akan datang kepada semua manusia. Orang beriman juga pasti akan mendapatkannya. Lalu di sini maka dengan musibah ini ataupun ujian yang datang kepada orang beriman, maka tujuannya Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian kepada manusia itu untuk apa? Nah,
Jadi ini intinya, Pak. Jadi maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah-musibah, ujian-ujian kepada manusia itu agar manusia menjadi seperti apa, atau sikap manusia dalam menghadapi ujiannya itu seperti apa. Maka ada 3 di sini bagaimana Allah datangkan ujian. Ini yang pertama adalah Allah mendatangkan ujian musibah itu kepada para nabi dan para rasul. Ini yang pertama, Pak. Jadi para nabi dan para rasul itu hari demi hari mendapatkan ujian. Tujuannya untuk apa? Setiap para nabi dan para rasul mendatangi umat, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya tidak diuji. Dirinya dihina, dicaci, dimaki ya. Bahkan kadang dan sering juga fisiknya juga. Ini sampai fisiknya juga semuanya. Tidak ada yang para nabi, para rasul ini enak-enakan di rumah, tidak. Semua melakukan itu, mendatangi umat, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian-ujian itu datang. Dan setiap nabi ini, maka ini keimanannya ini selalu meningkat. Kenapa? Karena hari demi hari ini mendatangi umat. Ujian datang, dihina, dicaci. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maulana Jamshid rahmatullah alaihi ini bercerita. Ini di zaman sahabat dan Rasul masih hidup. Ada pasangan suami istri, kala itu sudah malam. Nah, suaminya ini berjumbu dengan istrinya. Nah, ini hubungannya dengan musibah ya, Pak. Berhubungan dengan berjumbu dengan istrinya. Lalu selesai dalam keadaan lelah, suaminya minta diambilkan air untuk minum. Lalu, istriku, Adinda, tolong ambilkan saya air. Lalu pergilah Neng Pawon ya. Diambil, ternyata istrinya pada saat kembali ke kamar, suami ini sudah terlelap, kesel ya. Nah, terlelap. Dan istrinya ini duduk menunggu suaminya ini sampai terbangun. Wah, istri yang solehah ini. Dan ini keluarga sakinah lah ini, keluarga sakinah. Istri yang diidam-idamkan kados ibu-ibu mriki. Menunggu suaminya ini sampai bangun, memegang gelas yang isinya air untuk diminum. Lalu suami ini terbangun dan melihat ternyata istrinya masih keadaan memegang minuman itu dan tidak tertidur. Lalu dirinya melihat, Masya Allah, ini istriku, ini istri yang soleha. Dan istrinya juga paham bahwa suaminya ada suami yang soleh. Lalu karena begitu perhatiannya dengan suaminya ini, Adinda, langsung ditanyakan, sebenarnya apa yang engkau minta? Sampai kok menunggu saya tidur sampai terbangun untuk memegang gelas air minum itu. Apa yang kamu minta pasti akan aku berikan. Aku janji. Lalu istrinya ini mengatakan, hai Kakanda, aku minta diceraikan. Pripun, Mbak? Nah, misalkan tiba-tiba istri kita mengatakan seperti itu, pripun? Padahal ini suami istri ini sakinah, tidak ada suatu perkara-perkara yang permasalahan-permasalahan besar. Ya sudah, karena diri telah berjanji, ya sudah, besok pagi kita menemui Rasulullah SAW. Maka benar, keesokan paginya berangkat ini suami istri berjalan kaki. Maka di tengah perjalanan
suami ini jatuh tersandung dan luka, berdarah sedikit. Istri ini langsung mendekati suaminya, langsung membantunya, mengusap dari lukanya itu dan membersihkannya. Ya, karena ini keluarga sakinah, ya. Lalu istrinya mengatakan, "Hai suamiku, sekarang lebih baik kita pulang." Kenapa? Kita kan mau menghadap Rasulullah SAW. Sudah, kita pulang saja. Saya tidak jadi untuk mengajukan cerai padamu. Kok bisa gitu? Nah, akhirnya, kenapa Dinda? Kenapa semalam padahal kamu mengatakan ingin bercerai, tetapi kenapa sekarang kamu membatalkannya? Ada apa? Apakah aku berbuat salah? Apakah aku berbuat ini? Tidak. Sebenarnya selama kita membina rumah tangga ini selama hidup yang saya rasakan ini kok tidak pernah ada yang namanya permasalahan-permasalahan. Tidak ada yang namanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada diri kita. Ya sakit kayaknya ndak pernah, ya. Dengan keadaan ekonomi seadanya ya menerimanya. Maka aku takut Allah ini memberikan kenikmatan ini Allah habiskan di dunia, sehingga di akhirat ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dengan Allah datangkan kejadian musibah kecil ini, maka saya yakin bahwa Allah masih sayang kepada saya, masih sayang kepada kita semua ini. Maka aku membatalkan untuk bercerai. Ini, maka ini bagaimana sahabat paham dirinya ini, takut. Nah, misalkan tidak pernah dapat musibah, jangan-jangan Allah berikan kenikmatan, Allah balas segala amal-amal perbuatan ini di dunia. Enggak. Maka dirinya ini akhirnya membatalkannya. Nah, maka kalau misalkan kita mendapatkan musibah ataupun apa, maka kita lihat amalan kita. Ada amalan yang kurangkah? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ini, maka ujian ini Allah datangkan ini kepada orang yang taat. Yang pertama tadi Allah datangkan ujian kepada para nabi dan para rasul untuk peningkatan derajat. Lalu apakah orang taat ini tidak diberikan ujian? Tetap Allah berikan ujiannya. Lalu untuk apa? Orang yang taat ini beriman, tentunya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sholat, dirinya puasa, zakat, ya. Maka tetap Allah datangkan yang namanya musibah. Untuk apa? Musibah Allah datangkan pada orang taat ini adalah sebagai sarana pengampunan dosa. Jadi jangan dipikir kita dapat musibah ini wis ketok-ketok ya Gusti Allah ini tidak senang sama saya ini. Enggak. Ini adalah sebagai sarana, sebagai penghapus dosa. Maka satu hadis mafhum itu, tidaklah orang beriman tertusuk duri kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Ya kan? Tidaklah orang beriman ini tertusuk duri maka Allah ampuni dosa-dosanya. Baru tertusuk duri, maka Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Maka dikisahkan ini oleh Nabi ini ada dua orang. Yang pertama itu orang yang taat. Ada orang yang taat dan orang yang mursal. Orang yang mursal ini orang yang maksiat lah. Maka orang yang taat ini dirinya ini sakaratul maut.
sakaratul maut, maka dirinya di akhir hayatnya ini meminta kepada orang di sekitarnya, tolong bawakan saya segelas air, saya haus sekali, saya ingin minum. Maka datanglah apa yang dia minta, segelas air ini. Maka ketika mau diminum, ternyata ini jatuh gelasnya ini, akhirnya dia mati, belum sempat diminum ini. Lalu satu orang lagi, orang yang mursal, diceritakan oleh Nabi, orang yang mursal ini, orang yang rusak ini dirinya ini hidup di daerah padang pasir. Tetapi di akhir hayatnya ini meminta sesuatu yang aneh. Sakaratul maut, mintanya apa? Mintanya ulam, minta ikan. Minta ikan padang pasir, tetapi ada, Allah datangkan sama orang sekitarnya, ternyata ada. Wah, di gulai misalkan ikan kepala kakap ngono ya, datang di hadapannya, lalu dia makan enak sekali, setelah itu mati. Lalu sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah SAW, di mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi menceritakan, hai sahabatku, ketahuilah bahwa satu orang ini, orang yang taat ini di akhir hayatnya ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya ingin orang yang taat ini nanti saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa. Sedangkan ada satu perkara yang dirinya pernah lakukan, dan ini ingin aku selesaikan di dunia agar dosa ini terhapus di dunia, sehingga menghadap padaku dalam keadaan bersih. Maka kita tahu, Pak, sebesar-besarnya ikan pasti akan memiliki tulang, duri. Sekecil-kecilnya ikan pasti memiliki daging. Begitu pula orang yang taat ini, dirinya sholat, puasa, zakat, pasti memiliki dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nih dosanya ini Allah habiskan di dunia. Dan juga satu orang yang mursal ini, kenapa diberikan ikan di akhir hayatnya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti tadi, seburuk-buruknya manusia pasti dirinya pernah memiliki kebaikan. Maka Allah ini tidak senang jikalau orang tidak beriman ini menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala ini punya kebaikan dan dibalas di akhirat nanti. Allah tidak senang, benci. Maka sudahlah, pokoknya berikan di dunia, habiskan di dunia. Aku tidak mau lagi nanti di saat di akhirat aku memberikan kenikmatan akhirat kepada orang yang mursal. Nah, jadi itu, Pak. Maka jikalau diri kita datang musibah kok tidak habis-habis, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ini sayang kepada diri kita, sayang. Soalnya masalah kok ya rampung-rampung, ya kan, tidak selesai-selesai. Ini sebenarnya adalah Allah sayang pada diri kita. Maka musibah yang datang kepada orang yang taat ini adalah yang bertubi-tubi ini untuk membersihkan dari dosa, sehingga bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Maka beliau Ustadz almarhum guru-guru kita ini memberi suatu pesan, Pak. Jika ada musibah, maka jangan lihat yang lainnya. Maka pertama yang harus kita lakukan yaitu lihatlah diri kita. Amalan apa yang belum beres pada diri kita? Apakah sholate, ya kan? Sholate ini masih pikirannya rono rene, baru Allahu Akbar mikir apa? Pitik kuwi urung dikandangi, wedhusku urung dikei pakan, ya kan? Iki garapanku iki urung rampung, iki nilai cah sekolah iki urung rampung, padahal sesok dilumpuk. Wah,
Jadi ini belajar Pak, bagaimana pada saat sholat khusyuk hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mikir-mikir. Nah ini amalan-amalan tidak beres ini, ataupun amalan-amalan yang wajib ini kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Ini akan menutupi dari kekurangan-kekurangan amalan-amalan yang wajib sunnah ini. Lalu yang kedua, ini bagaimana bakti kita terhadap orang tua. Ya. Orang tua ini telah mengandung diri kita, melahirkan, merawat, ya. Sudah tua, maka ini kita rawat dengan baik, berbakti pada orang tua kita. Lalu bagaimana yang orang tua sudah meninggal, maka doakanlah. Hari demi hari kita doakan orang tua kita. Nah, ini Pak Harun, ini misalnya mendoakan orang tua berapa kali Pak? Yang Nah, doanya apa Pak? Rabbana Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali Pak? Setiap habis sholat. Sekali ya? Nah, sebenarnya sering diulang-ulang sama Ustaz Sarjono juga. Nah, misalkan sekali itu kurang Pak. Kurang. Setiap habis sholat minimal 10 ya. Karena baktinya orang tua itu, karena pengorbanan orang tua kepada diri kita ini begitu besar sekali ya. Maka saya ini belajar Pak, belajar untuk amalkan sekali doa setelah sholat itu 10 kali. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ataupun bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya, ampunilah dosa orang tua saya, ampunilah dosa orang tua saya, sampai 10 kali. Penting Pak. Karena orang tua kita ini sudah tidak ada ini, sangat menunggu-nunggu kiriman dari pahala-pahalanya, doa-doanya orang anaknya yang soleh. Lalu yang ketiga, apa yang kita lakukan, yaitu hak-hak yang mungkin tidak terpenuhi kepada orang lain. Hubungan kemanusiaan ya, hablum minan nas ini. Utang piutang ini harus diselesaikan semua ini. Ini kalau misalnya tidak selesai ini jadi masalah, nanti di kubur jadi masalah, di mahsyar jadi masalah, di akhirat jadi masalah. Maka ini penting. Niku Pak nggih. Lalu yang ketiga, musibah Allah datangkan ini kepada manusia ini, yang ketiga itu didatangkan kepada orang yang mursal, pendosa. Orang yang mursal, pendosa, dirinya ini hari-hari ini telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, karena imannya ini begitu lemah. Dirinya tidak sholat, tidak puasa, zakat, ya bahkan ini merugikan orang lain. Lalu untuk apa Allah berikan musibah kepada orang-orang yang mursal ini? Nah, ditonton musibahnya ini berat. Ya. Untuk apa? Maka kita lihat di surat 32, surat Sajadah ayat 21. Wala nuziqunnahum minal azabil dunal azab adna wala nuziqunnahum, surat 32. Surat Sajadah. Wala nuziqunnahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Ayat 21. Wala nuziqannahum minal azabil dunal azabil akbar. Al-Quran surat As-Sajdah ayat surat ke-32 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un.
dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah itu ya Pak ya. Banyak musibah-musibah besar yang kebanyakan itu di tempat-tempat yang kemaksiatannya besar. Maka orang-orang mursal ini ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan sering diceritakan ini sebagaimana besi, Pak. Besi itu misalkan mau dibentuk supaya jadi bagus, itu tidak cuma sekedar diamplas, boten. Maka untuk mudah dibentuk menjadi suatu bentuk yang bagus, maka besi ini akan ditempa, diobong, dibakar di pandai besi itu sampai wabang, wabing kan, merah banget, dipukul, kan, tetap dibakar, dipukul lagi, pukul, mungkin dibakar mulai, nanti sampai mendapatkan bentuk yang bagus. Maka setiap orang yang berbuat dosa ini datang musibah, dirinya berdosa lagi, datang musibah lagi. Ini sebenarnya Allah datangkan musibah agar orang yang mursal ini, orang pendosa ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cicipkan, kan? Allah cicipkan sebagian siksa yang dekat di dunia. Karena misalkan siksa yang di akhirat ini berat sekali. Bagaimana Rasulullah SAW ini telah bersabda yang mafhumnya yang bagaimana nilai dunia dibandingkan nilai akhirat. Nilai dunia hanya setetes dan nilai akhirat adalah seluas lautan. Jikalau orang mendapatkan kenikmatan dunia, ini nilainya hanya setetes, tetapi pada saat di akhirat, kenikmatan akhirat ini seluas lautan. Begitu nikmatnya, sangat nikmat dan tidak ada putus-putusnya. Tetapi ketika manusia ini mendapatkan penderitaan di dunia, nilainya setetes saja. Tetapi kalau misalkan orang ini tidak mempunyai iman, mursal, maka pada saat di akhirat ini penderitaan azab ini besar sekali. Di mana ketika orang menginjak bara api neraka, maka otaknya ini langsung mendidih, badannya hancur. Maka ini dicicipkan di dunia agar mereka apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting dari kita ini bagaimana, jadi kita tahu Pak, musibah datang kepada kita tahu posisi kita di mana dan kita harus berbuat apa. Ini penting. Maka ini penting Bapak sekalian, tentang perkara musibah ini Allah datangkan untuk apa dan kita harus berbuat apa. Kita sudah mendengarnya, dan juga bagaimana caranya kita agar terhindar dari musibah yang Allah datangkan yang lebih besar, yaitu ada beberapa kiat. Nah, yang pertama itu adalah mulailah hidup dengan cara Rasul agar terhindar dari musibah. Sunnahnya Rasul dijalankan, diamalkan. Sunnah yang terbesar, sholat 5 waktu berjamaah di masjidnya Allah bagi laki-laki ini lebih utama daripada sholat di rumah, diamalkan. Sunnah-sunnah yang lain-lain yang kita anggap kecil sebenarnya tidak kecil, makan cara Rasul, ya. Berjalan cara Rasul, memimpin suatu komunitas cara Rasul, bersosialisasi, bertetangga cara Rasul. Sunnah-sunnahnya ini ada, dan ini memberikan sarana-sarana penghapusan dosa. Setiap amal itu pasti isinya ampunan dosa, rahmat, angkat derajat.
ampunan dosa, rahmat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Pak, itu adalah banyak istighfar di waktu sahur. Sebagaimana pada surat 51 ayat 11. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surat 51 ayat 18. Al-Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Di akhir malam itu ya pada saat sahur itu kita biasa untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim, bangun, membiasakan diri itu. Minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, ini maka akan Allah hindarkan dari musibah-musibah. Dan bahkan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kekurangan ekonomi ini juga musibah. Ekonomi susah, ini musibah. Miskin itu juga musibah. Dan juga kenapa tadi di kiat-kiatnya adalah untuk menjalankan sunnah Rasul sebagaimana surat 8 surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 33, agar terhindar dari musibah. Umumnya ya musibah yang paling banyak orang tidak kuat itu yang musibah kekurangan harta benda, kekurangan jiwa. Itu menganggapnya ujian besar. Ayat 33. Ya. Ayat 3 surat 8 ayat 33. Maka Allah yu'adzibahum. Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ya, Al-Anfal. Iya. Al-Anfal. Surat 8 Al-Anfal. Al-A'raf surat 7 ya. Ayat 33 Bu. Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Jadi wa anta fihim. Wa anta fihim, dikala engkau masih bersama mereka maka tidak Allah adab. Suatu tempat itu di mana masih ada Rasul, masih ada Nabi di situ, maka tidak Allah turunkan azab di tempat itu. Tetapi lalu bagaimana sekarang Rasul tidak ada? Ayat ini bagaimana? Maka guru-guru kita ini menyampaikan ini merupakan dari sunnahnya Rasul ini hidup di tempat tersebut. Selama sunnahnya Rasul hidup di tempat tersebut, maka Allah hindarkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya rame, seneng kan Pak? Maka akan Allah berikan keberkahan, bahkan keberkahan Allah turunkan. Keberkahan dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah keluarkan. Masjid makmur, ini sunnahnya Rasul ini memakmurkan Masjid Nabawi begitu ramai, semua laki-lakinya memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid-masjid yang lain juga. Bagaimana seorang suami ini
rahmatnya ada di dalam rumahnya, istrinya, anak-anaknya merasa tenang ketika suami ini ada di dalam rumah. Kalau keluar rumah dirindukan. Seperti itu Rasulullah SAW, dirindukan oleh istrinya Rasul. Nah, ini sunnahnya, jadi tidak hanya fisik, tetapi wanta fihim ini adalah bagaimana sunnahnya Rasul ini hidup di tempat tersebut, maka Allah hindarkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung sini juga bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin, di mana hidup sunnahnya Rasul. Ya, paling enggak masjidnya ini makmur, Pak. Maka kita pikir bagaimana masjid makmur. Pengajian ini sampai penuh, Pak. Rapat-rapat sebagaimana sahabat ini misalkan taklim itu rapat-rapat saking banyaknya orang. Dan juga misalkan renggang-renggang itu dulu ndak ada speakernya, ndak kerumunan. Makanya rapat-rapat mendengarkan dengan perhatian. Seperti itu. Ini sunnah. Duduk rapat-rapat ini sunnah. Nanti setiap satu orang besok dipikir bagaimana bisa selamat bareng-bareng, Pak. Ajak tetangganya, ya. Yang muda ini, Pak. Yang muda, anak-anak enggak apa-apa. Biasanya ada anak-anak ini ujian besok tuh. Atau gimana? Anak-anak enggak apa-apa di luar, seneng kita. Itu tetap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu di luar, ajak enggak apa-apa. Kalau misalkan enggak dimulai itu nanti kalau besar anak-anak mau larinya kemana, Pak? Maka kita asum satu orang bawa satu, insya Allah ya Pak ya. Ibu-ibu juga suaminya yang masih di rumah diajak. Itu Pak. Jadi itu tentang perkara musibah, sikap kita jadi tahu. Lalu tujuan Allah memberikan musibah kepada manusia sebagai pertama peningkatan derajat, yang kedua sebagai penghapus dosa, dan yang ketiga itu untuk mengembalikan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun namanya peringatan, sebagai peringatan sehingga dirinya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru mohon diikhlaskan karena masih lemahnya pengetahuan saya dan keimanan saya masih lemah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.